Bab 1025. Apa kamu ada dendam dengan rambutku? Colden memegang dagunya dan menciumnya. Bibir yang agak pucat sedikit dingin seperti salju yang berterbangan, tetapi ciuman yang jatuh ke bibirnya pelan-pelan berubah menjadi panas. Audrey melihatnya menutup mata dengan serius, gerakan dari memegang dagu menjadi memegang tangannya bahkan menciumnya dengan mesra. Jika tidak ada keringat yang muncul di dahinya, mungkin Audrey akan mengira bahwa Colden akan merasa indah pada saat ini. Sayangnya dia dapat melihat semua ini dan merasa sangat sakit hati. Jika cium bisa membuat orang antusias, mungkin bisa membuatnya melupakan kesakitan, kan? Audrey pun mengedipkan mata ketika terpikir hal ini. Awalnya dia berjanji dengannya bahwa dia tidak boleh menciumnya tanpa izin, tapi sekarang adalah situasi khusus, bagaimana kalau dia memberinya balasan? Ketika dia sedang berpikir, tiba-tiba sentuhan di bibirnya hilang. Audrey pun merespon dan melihat Colden sedang menatapnya. Uhuk-huk. Apakah dia tahu bahwa dirinya sedang memikirkan hal lain dan tidak fokus? Audrey sedikit canggung, juga menggigit bibirnya secara tidak sadar, lalu ingin menciumnya secara inisiatif. Mata Colden membelalak. Detik berikutnya dia menyipitkan mata bahayanya, kemudian memegang kepalanya dan menciumnya secara inisiatif. Rasa mesra ciuman pelan-pelan menghilangkan rasa cemas dan rasa sakit Colden. Keduanya berciuman dengan sengit di kediaman keluarga Ye. Sisi lain, di sebuah rumah kompleks Sunsin. Arthur duduk di sofa dengan santai sambil minum kopi yang diseduh, kemudian menatap nona penulis yang duduk di depan komputer dengan membelakanginya. Dia telah duduk di sana hampir setengah jam, sedangkan Arthur sudah selesai minum kopi dan mengisinya sendiri. Ketika dia mengisi kopi, dia menyadari bahwa rumah nona penulis ini tidak besar, tapi dia pandai menikmati hidup karena di rumahnya ada mesin kopi, mesin kue, bisa dikatakan sangat lengkap. Selain itu dapurnya sangat besar dan penuh dengan alat masak. Kulkas penuh dengan makanan setelah dibuka. Sebelumnya, Arthur mengira penulis hanya suka berdiam di rumah, jika bukan makan mie instan, maka memesan makanan. Tapi sayur di lemari esnya masih segar, diperkirakan dia bisa memasak sendiri. Arthur menyesap kopi lagi dan tiba-tiba teringat sesuatu sehingga melihat ke arah nona penulis. Dia merasa ada yang aneh. Dia sudah duduk setengah jam di sana, tapi kenapa dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak berdiri. Selain itu, dia hanya menyuruhnya merevisi sedikit saja, apa perlu begitu lama? Arthur pun mengerutkan kening setelah memikirkan hal ini, lalu meletakkan gelas kopi di tangannya dan memanggilnya. Hei, tidak ada respon. Arthur pun mengerutkan dahi ketika melihat ini, apakah dia bekerja dengan serius? Tapi, mengapa dia merasa ada yang aneh? Akhirnya Arthur menunggu beberapa menit lagi, tapi dia masih diam dan ini terlalu aneh. Arthur langsung berjalan ke arahnya sambil berkata, apakah sudah selesai? Perlukah begitu banyak waktu untuk merevisi naskah? Kamu ini penulis profesional atau bukan? Arthur sudah berjalan ke depannya ketika berbicara, lalu melirik komputer sejenak, baru melihat wajahnya. Wanita ini duduk tegak di sana, tapi matanya tertutup, mulutnya sedikit terbuka dan dia tidur dengan nyenyak. Arthur. Siapa yang bisa memberitahunya apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sedang merevisi naskah? Mengapa dia duduk di depan komputer dan tertidur? Dan bagaimana nona penulis ini bisa tidur dengan kondisi tegak? Kemudian nona penulis itu menggerakkan bibirnya ketika tertidur nyenyak. Lalu, dia memiringkan kepala dan kembali tidur. Arthur. Sangat hebat, sangat kuat. Arthur sangat marah dan mengetuk meja di depannya. Tok tok tok. Nona penulis itu sepertinya tidak mendengar dan masih tertidur nyenyak. Arthur tak berdaya, hanya bisa mengetuk meja dengan kuat. Tok tok tok. Kali ini, dia bisa mengatakan bahwa dia sudah menggunakan tenaga terbesar. Jika dia tidak bangun, maka dia benar-benar. Tebakan dia tidak salah. Nona penulis ini tidak ada respon,
seluruh orangnya seperti seorang kultivator abadi yang telah menjadi dewa sehingga tidak bisa mendengar gangguan dan suara apapun dari dunia luar. Akhirnya, Arthur menemukan ada tumpukan tebal di telinganya ketika dia sedang bingung. Dia menyeringai, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil 2 tumpukan kapas itu. Dia hanya berencana untuk melepaskan kapas dan membangunkannya untuk mengerjakan naskah. Tidak disangka jari-jarinya terlilit rambutnya ketika dia ingin menarik napas dan langsung menarik segenggam rambutnya. Ah! Detik berikutnya terdengar teriakan histeris dari kamar dan ini lebih histeris daripada teriakan babi ketika dibunuh. Arthur melihat segenggam rambut di tangannya dan menelan ludah secara tidak sadar. Dia tidak sengaja. Brengsek brengsek brengsek. Setelah nona penulis itu bangun dan melihat segenggam rambut hitam di tanganku, dia pun marah, "Tuan Xiao, apa maksudmu? Aku hanya tidur sebentar saja. Bukankah aku ada membantumu merevisi? Jika kamu ada pendapat denganku, maka kamu bisa katakan padaku." "Arthur, mengapa kamu menarik rambutku? Apakah kamu tahu betapa pentingnya rambut bagi seorang penulis? Setiap hari aku memikirkan naskah sampai rambutku rontok, bisa-bisanya kamu menarik rambutku lagi." Rambut rontok adalah kesakitan bagi setiap wanita. Apalagi terhadap orang yang garis rambutnya tinggi. Sedangkan Stephanie memiliki garis rambut tinggi, kemudian rambutnya rontok. Yang paling penting adalah rambutnya rontok lebih banyak setelah menjadi penulis. Stephanie mencari berbagai cara menumbuhkan rambut di internet setiap hari, tetapi rambutnya sangat bandel, tidak mendengar nasihat, juga rontok setiap hari. Rambutnya tidak begitu banyak dan dirinya merasa akan menjadi botak. Sekarang, Arthur menarik segenggam rambutnya. Stephanie memegang kulit kepalanya yang sakit dengan jari gemetar dan dia menyentuh sepotong kulit. Di sana tidak ada rambut lagi. Stephanie menangis keras. Dia maju ke depan untuk menarik kera Arthur dan berkata dengan kesal, "Kamu katakan, apa kamu ada dendam dengan rambutku? Mengapa kamu berperilaku begini padanya?" Awalnya Arthur memiliki alasan yang masuk akal, tapi sekarang dia sudah menarik segenggam rambut wanita dan ini hal yang tak terduganya. Jadi dia dari punya alasan menjadi tidak ada alasan dan Arthur tidak bisa menjelaskan apa-apa setelah Stephanie bertanya padanya sambil menarik kerah bajunya. "Aku bilang padamu, jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, maka aku tidak membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu juga jangan berharap aku merevisi naskahmu dan jangan berharap bisa keluar dari rumah ini." Arthur. Dia menatapnya dengan tak berdaya. Apa ini masih wanita sebelumnya? Mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi galak dalam seketika? Apa karena segenggam rambut? Tapi, Arthur melihat volume rambutnya, lalu berkata dengan serba salah, "Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja, aku hanya ingin membantumu melepaskan kapas, tidak disangka. Kamu ini menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Apa rambut bisa tertarik jika hanya mengambil kapas?" Bersambung.